harus teman-teman semua pegang jika nanti sudah berada di praktek sendiri atau di dunia kerja. Tracheostomy ini harus dikerjakan sendiri, ya. Kalau memang tidak ada alternatif lain untuk melakukan konsultasi ke bedah yang lain, TKV atau onkologi atau yang lain. Tidak dikonsul ke departemen lain, ya, karena memang ada beberapa mungkin kolega kita yang tidak mau mengerjakan tracheostomy ini dan diserahkan kepada divisi lain, ya, diserahkan kepada bidang lain. Kalau menurut saya ini betul-betul harus menjadi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seorang dokter bedah umum nanti. Nah, ini penting sekali. Tracheostomy ini udah juga barang lama sebenarnya. Poinnya adalah kita membuat definitif airway langsung ke trachea, ya, di bawah pita suara, yang nantinya akan berfungsi untuk beberapa hal. Jadi memang tracheostomy ini adalah definitive airway, ya, langsung ke trachea, yang sifatnya bisa permanen ataupun sementara, yang dilakukan peroperatif ataupun minimal invasif dengan percutaneous, ya. Ada satu lagi kondisi yang biasanya kita dapatkan dalam pelatihan ATLS, yaitu kripotirotomi, ya. Namun itu tentunya biasanya tidak dianggap sebagai definitive airway. Yang kita batasi sekarang pembahasan kita di tracheostomy. Saya ingat sekali kasus waktu masih PPDS, ya. Ada seorang anak sebenarnya dia jatuh ke selokan, terus lehernya itu tertusuk dari arah belakang ini sampai ke mulut. Sebenarnya ini rantingnya masih besar, ini sudah dipotong yang sisi belakangnya itu. Dan di depannya yang tajamnya itu sisi depannya. Dan dia survive karena dengan izin Allah tidak ada struktur penting yang cedera gitu, ya, hanya otot sampai ke intraoral. Nah, ini ketika intraoperatif setelah ranting-ranting ini dipotong, cabang pohon ini dipotong dan dia disedasi, ya, kita lakukan emergency tracheostomy sebagai definitive airway ketika operasi untuk melakukan eksplorasi pada lehernya. Nah, pasien ini survive 3-4 hari setelah operasi, kalau nggak salah itu pulang. Karena memang untuk case-nya sendiri tidak ada cedera organ vital. Namun poin di sini adalah definitive airway pada pasien ini dilakukan karena memang kita tidak bisa mengakses mechanical ventilation ketika operasi melalui ECC biasa, sehingga harus dibuat definitive airway melalui tracheostomy, lalu kemudian dilakukan tindakan operatif yang definitifnya. Nah, indikasinya selain yang saya sebutkan tadi, pada pasien-pasien yang memang memiliki masalah pada airway, terutama yang upper airway di atas trachea, bisa karena mechanical obstruction, ya, atau hal-hal lain yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem upper airway-nya. Atau pasien-pasien yang memang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan mechanical ventilation yang lama, ya, atau dia dengan ventilator yang lama, sehingga translinear intubasinya itu nggak bisa dipertahankan terus-menerus.
Atau bahasa yang lazim kita gunakan adalah pasien dengan prolong intubasi. Ada dua sekarang metode yang digunakan. Kita nanti fokuskan kepada surgical tracheostomy, ya. Yang paling atau open surgical tracheostomy. Ini yang lazim kita lakukan gitu ya, bisa secara elektif ataupun secara emergency. Ini yang sudah lama kita pelajari, gitu ya, lebih rendah tingkat komplikasinya, kontrol bleedingnya juga jadi lebih baik, gitu ya. Dan memang kalau kesulitannya sebenarnya kalau dikatakan itu kesulitan tidak juga, karena kita bisa melakukannya itu bedside di tempat di mana kita dikonsulkan, misalnya di ICU. Hanya saja memang bedanya ya lubang yang dibuat atau stoma yang dibuat itu lebih besar dibandingkan dengan percutaneous. Namun itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Kalau yang percutaneous ya keuntungannya kecil, lubangnya kecil. Namun bagi operator yang tidak berpengalaman, false root ya atau misplacement dari tubingnya itu bisa berakibat fatal. Karena impact-nya luar biasa sekali, karena kita main di airway ya. Cepat sekali masalah yang ditimbulkan. Ya, satu lagi sering juga dipelajari oleh sejawat-sejawat non-bedah. Nah, ini kalian harus mengenali dulu cup-cup tracheostomy. Ya. Yang lazim kita pergunakan di lahan pendidikan kita, misalnya Diam Jamil ini adalah yang dual kanul cuff non fenestrated, ya. Itu yang biasanya kita warna ungu itu, misalnya Eric Smith atau apa saja. Yang double kanul, ya, cuff dan non fenestrated. Ya. Outer kanul seperti yang kalian lihat ini ya. Yang ini yang di luar, sorry. Yang ini logam, yang metal ya. Tapi yang biasa kita gunakan adalah yang plastik kayak yang di bawah ini. Nah, ini nerkanul yang putihnya itu, ya, yang biasa bisa dikeluar masuk. Ini yang nantinya kalau ketika pasien dengan ventilator ini tetap harus dipasang. Tujuannya adalah ini kita biar plak ataupun slam itu tidak, kalau memang dia nanti mengeras atau menjadi mukus plak, itu tidak langsung mengobstruksi tubing dari tracheostomy ini. Ini itu bisa lebih mudah untuk dibersihkan, walaupun nanti diameternya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pasien yang hanya menggunakan outer canul gitu, ya. Nah, obturator ini digunakan untuk latihan bicara biasanya. Kemudian ada juga yang fenestrated. Nah, fenestrated ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat ini, dia ada lubang di sini ya. Itu tujuannya biar pasien itu bisa ngomong ya, karena ada udara yang ngalir ke pita suara di atas. Nah, biasanya ini digunakan untuk bridging sebelum pasien itu dilepaskan tubing tracheostomy atau dekanulasi nantinya. Ya. Udara tetap bisa keluar masuk di sini lewat jalur yang utama, tapi ada sedikit penetratif ke arah atas sehingga pasien bisa ngomong waktu masih menggunakan tubing tracheostomy ini. Lalu di sini ada balon. Ini yang digunakan untuk mengembangkan cuff-nya, untuk memfiksasi, satu untuk memfiksasi tubing tracheostomy di distal dari stomanya, di distal dari stomanya. Kemudian juga digunakan hanya untuk
pasien yang sedang dalam ventilator. Ya, karena apa? Dengan adanya cuff ini tidak ada air leakage atau udara yang lepas ke arah atas sehingga definitive airway hanya masuk dari lubang tracheostomi ini ke arah ventilator. Kalau ini tidak dikembangkan sewaktu dengan ventilator, leakage-nya besar sehingga nantinya ventilator pasti tidak akan berfungsi optimal. Dia akan memberikan sinyal leakage yang 10% nantinya yang menyebabkan bisa saja desaturasi dan segala macam. Dan balon ini betul-betul dapat menggambarkan apakah cuff di dalam sini bocor atau tidak. Ya, ini penting ketika misalnya teman-teman kesulitan sewaktu memasang tracheostominya, sehingga beberapa kali gitu misalnya memasukkan ke dalam dan cuff ini ternyata tidak bisa diinflasikan lagi, ya ini harus diganti gitu ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan ini pilot balonnya ini. Jika pasien tidak menggunakan ventilator, sesegera mungkin balon ini harus dikempeskan. Oke, lalu ada kanul tracheostomi yang panjang. Ini biasanya pasien-pasien yang dengan tracheomalacia ya, atau kondisi-kondisi di mana kanul yang lazim kita gunakan tidak bisa dipakai. Ya. Ada juga kanul yang nggak pakai balon. Ya, itu biasanya untuk pasien-pasien yang long term penggunaan tracheostominya memang nggak bisa dilepas atau nggak bisa dekanulasi. Ya. Atau misalnya pasien-pasien yang tindakan laringektomi ya, yang biasanya permanen tracheostominya. Tapi yang lazim kita gunakan adalah ini yang kanul dual kanul cuff non penetrative. Ya, ini yang lazim kita gunakan. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan ya. Indikasi seperti yang di atas disebutkan tadi. Kemudian ya cardiopulmonary stability dan can tolerate brief apnea sekitar 2 menit ini tujuannya untuk memastikan ketika pasien nantinya dilakukan tindakan, sesaat dia bisa bridging dari tanpa airway ataupun tanpa ECT, dan dia bisa mentoleransi kondisi seperti itu. Cuman ini biasanya ya sudah pasti saja harus kita lakukan. Ya. Kemudian soal koagulasinya bagus, ya harus teman-teman periksa semuanya, ya status anatomi leher, area di sekitar kulit, ya, dan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu misalnya begini, mungkin yang stase onkologi pernah lihat case yang misalnya tiroid besar dan segala macamnya, atau pasien yang memerlukan sternotomi untuk membebaskan tiroid, misalnya tumor leher yang memanjang sampai ke mediastinum misalnya, atau tiroid retrosternal sehingga harus dilakukan sternotomi. Misalnya dia butuh tracheostomi, ya ini harus betul-betul diperhitungkan ini. Apakah tracheanya itu betul-betul tracheostomi yang akan kita buat itu ya betul-betul dapat dijaga supaya tidak menyebabkan sekret itu jatuh ke mediastinal. Karena kalau nanti jadinya predileksi mediastinitis, itu lebih susah lagi kita jadi. Jadi harus betul-betul ditimbangkan apakah pasien ini membutuhkan tracheostomi atau tidak, atau memang definitif airway yang ada itu masih cukup untuk pasien ini. Nah, ini beberapa case kita temukan di sini. Variasi pembuluh darah juga harus dipastikan karena ada beberapa vena jugular itu yang kadang melintang di area depan. Ya. Nah, timing ini sering jadi pertanyaan sekarang. Kapan kita bisa lakukan? Di era, ingat saya ada paper yang menyebutkan di tahun 89 ke arah sampai 90-an sampai 2000-an awal itu
prolong intubasi itu masih memakai cut off sekitar 14 hari gitu ya. Kedua minggu pasca intubasi baru dilakukan tracheostomi, baru membutuhkan prolong intubasi atau 10 sampai 14 hari. Namun belakangan studi-studi yang menyebutkan bahwa early tracheostomy pada pasien-pasien yang memang membutuhkan secara klinis itu memberikan keuntungan yang lebih baik bagi beberapa hal. Yang pertama, length of stay di ICU-nya, kemudian durasi penggunaan mechanical ventilation atau ventilatornya menjadi lebih singkat tentunya. Morbidity dan mortalitasnya juga jadi lebih menurun. Itu di paper tahun 2013 kalau tidak salah ya. Ada meta-analisis terhadap sekitar 8 atau 9 paper RCT. Cuman yang tidak berbeda di situ adalah efek samping pneumonia, ya, VAP-nya itu tidak berbeda antara yang early dan long dan late tracheostomy pada prolong intubasi. Nah, cutoff-nya berapa gitu ya? Di paper yang tahun 2013 itu disebutkan di range 3 sampai 7 hari ya. Nah, sekarang kan sering ya di ICU kita dikonsulkan baru intubasi di hari keempat misalnya minta untuk tracheostomy. Nah, ini nanti kita bahas, mungkin dalam diskusi nanti kita bahas. Apakah ini bisa kita anggap sebagai early tracheostomy? Nanti ini didiskusi ya. Oke, kita masuk ke surgical tracheostomy-nya. Tentu anatomi harus diperhatikan ya. Lokasi insisi lazimnya ya kita menggunakan istilah itunya itu 2 jari di atas sternal notch ini ya. Insisinya vertikal. Insisinya horizontal, 2 jari di atas itu. Atau 2 sampai 3 cm di atas sternal notch. Tapi ini harus betul-betul diperhatikan kondisi anatomikalnya. Misal ya airway obstruction pada tumor misalnya. Itu kita harus lihat area mana yang paling memungkinkan. Terlalu ke bawah hanya akan membawa kesulitan bagi operator untuk melakukan ekspos terhadap trakeanya. Terlalu ke atas bisa saja ketemu tiroid atau malah ketemu tulang laring gitu ya. Atau buruk-buruknya ketemu membrana kartilago tiroid. Beda. Ya. Kita harus mengekspos di trakea 2, 3, atau 3, 4. Pada leher yang panjang mungkin kita bisa di area 2 jari di atas sternal notch ini kita bisa mendapatkan trakea 3 dan 4. Tapi kadang seringnya adalah di trakea 2 dan 3. Oke. Insisinya panjangnya itu ya ini sebenarnya sangat tergantung kepada pengalaman dari operator ya. Bisa sekitar ya 2-3 cm ya. Atau mungkin bisa lebih kecil lagi. Ini yang harus teman-teman pertimbangkan adalah ketersediaan instrumen ketika operasi, ya. Jangan memaksakan diri untuk melakukan insisi kecil ketika teman-teman hanya punya hak tangan back misalnya yang besar atau hanya punya hak gigi tajam misalnya, ya. Atau tidak ada asisten yang kompeten untuk membantu, itu hanya akan menyulitkan saja. Ekspos lebar dan ekspos kecil ketika melakukan tracheostomi tidak memberikan perbedaan yang bermakna ketika penyembuhan. Ya, tidak memberikan perbedaan yang bermakna ketika penyembuhan. Jadi betul-betul harus sesuai dengan preferensi kondisi pasiennya. Oke.
Kalau nanti dibuka beberapa area, ada beberapa struktur yang penting yang harus diperhatikan di situ, gitu ya. Pembuluh darah, ya, vena jugular eksternal yang kadang melintang juga di situ. Beberapa arteri juga kadang sampai melintang di bawah, ya, saraf yang harus kita perhatikan. Trap muscle, ya, terdiri dari 4 komponen otot tadi, sternothyroid, sternohyoid, ya, omohyoid, dan sternothyroid. Ya. Itu harus dipisahkan secara perlahan-lahan. Oke, ini di atas ada gambaran bentuk-bentuk insisi dari trakeanya. Ya. Yang lazim kita gunakan adalah vertikal saja, gitu ya, yang trakea gitu, yang vertikal begini, ya, atau yang U terbalik, nggak ada yang sini. Kalau ini U shape, kalau ini jadi N lah, atau U terbalik, gitu ya. Ada juga yang H shape atau yang box, ada yang C shape, macam-macam. Yang itu dengan preferensi masing-masing. Yang lagi kita gunakan yang ini satu, yang vertikal, dan yang U terbalik ini. Ya, seperti. Nah, setelah dilakukan insisi, ya, usahakan membawa kauter. Dulu sering waktu dilakukan konsul dari ICU, tidak ada kauter, dok. Nggak bisa, ya. Jangan menyulitkan diri. Teman-teman operasi tanpa kauter, jika hanya ingin dianggap jago, nggak ada gunanya. Ya. Tetap minta kauter. Kalau nggak ada kauter, jangan mulai operasinya. Kenapa? Karena itu akan memudahkan. Ya, pembuluh darah kecil itu bisa dihemostasis gitu. Kalaupun tidak ada, ya kondisinya memang tidak ada, bukan tidak bisa dibawa ke tempat kita operasi. Kalau itu dan kondisinya seburuk itu, ya harus kita lakukan. Apa daya harus kita lakukan secara manual, irigasi dan gap-gap terus lah untuk memberi darah. Ya. Dilakukan dengan retraktor travis ini, ya, BGIC, apa namanya, dibebaskan lemak subkutisnya, ya, dibebaskan strap muscle secara vertikal. Oke, sampai nantinya kita menemukan, jangan ragu untuk terus meraba vertikal ke arah trakea, ya. Jadi ketika melakukan insisi, betul-betul 90 derajat ke arah dalam, tegak lurus ke arah dalam trakeanya itu. Jadi pemilihan lokasi insisi betul-betul harus menggambarkan di situ pula trakea yang akan kita temukan. Sehingga betul-betul harus bisa memperhitungkan jarak dari kapulago tiroidnya itu ke trakea yang ingin kita capai. Gitu ya. Jika ada pembuluh darah yang melintang, potong, ligasi potong. Ya. Sampai nantinya trakeanya itu bisa terekspos dengan baik. Ya. Jadi idealnya begini nih, kalau memang ada, biasanya yang kita lakukan di ICU itu hak itu ada 4, ya. Searah jam 12, 9, 3, dan 6. Ini kalau dia pakai retrotravis ini, asisten satu, kalau hanya satu orang asisten, ya tangannya itu ada di arah jam 3 dan arah jam 9 untuk melakukan expose. Sebisa mungkin operator tidak ada yang memegang hak, ya. Jadi tangannya itu bebas untuk melakukan expose dengan menggunakan pinset, ya, atau melakukan hemostasis dengan kauter. Jauh ini suara masih jelas, ya? Masih, dok. Oke. Jelas, dok. Ya, jadi berapa cincin trakea yang diharapkan terekspos dengan
sebelum kita melakukan insisi. Setidaknya minimal 2 cincin trakea itu terekspos. Kalau memungkinkan 3 cincin trakea itu terekspos. Ya, dan kita melakukan insisi itu di area trakea yang tengah yang terekspos. Oke, bisa mengenai biasanya sampai 2 cincin yang kita potong, tapi tidak ada masalah. Kalau memang ukuran, kadang pada pasien-pasien yang besar ukuran cincin trakea itu cukup lebar, tapi biasanya 1,5 trakea itu masih oke, atau 2 cincin yang kita potong. Oke, ada satu hal penting yang mungkin harus betul-betul diperhatikan ya, posisi operator dan asisten ketika operasi. Nah, ini pernah kejadian karena posisi operator dan asisten tidak ergonomis, impact-nya adalah operator kesulitan. Kita gambarkan begini ya, kalau ini bed pasien, lalu ini pasien dengan ventilator gitu ya. Kalian tidak harus memperhitungkan operator di sini dengan kondisi 50%, 50%. Enggak, gitu ya. Maksud saya, ukuran jarak dari sini ke sini sama ke sini harus XS, enggak. Kalau memungkinkan, karena bed ICU itu kan tidak sama seperti bed OK gitu ya, lebih lebar kan. Posisi pasien itu harus dekat ke arah operator gitu. Kalau ini X, ya ini 2X panjangnya yang ke arah sisi asisten. Nggak ada masalah ya. Yang penting jangan sampai operator kesulitan. Kalau prinsip saya, kalau asisten ya harus mengikuti kehendak operator. Kalau memang dia kesulitan mengasistensi, ya dia harus cari cara bagaimana bisa mengekspos dengan lebih baik. Yaitu tugasnya asisten. Namun jangan sampai kondisi ergonomis asisten ini dikorbankan, kondisi ergonomis operator dikorbankan hanya untuk supaya asistennya nyaman. Jadi misalnya teman-teman operator yang kelas 1 gitu ya, lalu yang asistennya chief karena segan, ya ditaruh aja pasiennya di posisi yang ini gitu, supaya asistennya tidak sakit pinggang atau kesulitan waktu melakukan asistensi. Nah, bisa seperti itu. Kalau dipaksakan seperti ini, nanti kesulitan. Ya, operator yang kesulitan nggak bisa mengambil alasan karena posisi sulit, enggak. Posisi pasien harus betul-betul senyaman operator untuk melakukan. Perkara asisten kesulitan yaitu resiko dia dan dia harus menyesuaikan kondisi seperti itu. Oke. Masih online ya? Masih dok. Masih dok. Ya, jadi ini yang penting. Kemudian segala sesuatunya juga harus siap ya. Pemilihan ETT, pemilihan CUP, nanti bagian itu nanti masuk ke sana. Setelah dilakukan ekspos trakea gitu ya, ini kan kelihatan trakea yang nah ini insisi yang akan dilakukan, ini insisi vertikal. Ada satu lagi untuk yang melakukan insisi vertikal seperti ini, sebelum dilakukan insisi, teman-teman bisa membuat satu tegel dengan silik 3-0, jarum ya silik 3-0 ya, yaitu untuk melakukan traksi ke sini. Ya, sehingga pada waktu setelah dilakukan insisi, asisten bisa melakukan traksi trakea sisi lateralnya ke arah masing-masing operator dan asisten sehingga bisa lebih ekspos. Jika melakukan insisi U terbalik seperti ini, ya, dengan menggunakan blade 11, ya, inset harus berada di area yang sudah diinsisi ini untuk melakukan expose. Makanya saya bilang tidak ada operator yang megang hak gitu. Jadi ketika ini operator itu selalu megang pinset, sehingga dia bisa melakukan
expose dengan tangan kirinya ke arah bawah supaya trachea ini terangkat. Kita usahakan sistemnya flat. Memang ada beberapa preferensi melakukan permanen stoma, gitu. Maksudnya tidak ada flap. Trachea ini betul-betul dipotong seruas 1 atau 1,5 trachea. 1 atau 1,5 cincin. Seperti ini misalnya. Ya. Setelah ETT-nya terlihat, ini melakukan tracheostomi. Berapa ukuran insisi? Yang jelas, kalau misalnya cincin trachea itu sebesar ini ya, maksimal sebenarnya di 50% dari 50-60% dari diameter cincin tadi. Kalau kesulitan, kalau lebih lebar itu ada nervus nantinya di arsantis ini yang bisa kena. Kemudian penyembuhannya sulit, ya. Leakage-nya bisa menjadi terlalu besar juga. Oke. Nah, itu setelah masuk ke insisi. Nah, ini penting. Ini yang kanal fenestrasi tadi ya. Kondisi yang paling yang paling krusial ketika melakukan tracheostomi adalah momen ketika sudah akan melakukan insisi tracheostominya sampai dipastikan tubing masuk. Nah, durasi itu ada beberapa hal yang akan terjadi di situ. Yang pertama, setelah melakukan identifikasi trachea, sudah dibersihkan dari serat-seratnya, dan sudah teman-teman definisikan mana yang akan dilakukan insisi, harus memastikan segala peralatan yang akan digunakan itu berjalan dengan baik, ya, berfungsi dengan baik. Suction, ya, suction dengan kanul kecil itu, atau suction dengan NGT, ya, ukuran 10 biasanya bisa masuk ke dalam. Kemudian kanul tracheostominya harus siap. Pemilihannya bagaimana? Lazimnya kita gunakan saja dengan ETT yang tersedia sebelumnya, ya. Kalau dia menggunakan ETT 7,5, pakai 7,5 kanulnya. Kalau dia pakai ETT 8, pakai kanul 8. Dia pakai 7, pakai kanul 7. Memang ada beberapa preferensi yang melakukan upsizing, ya. Tapi semuanya itu tergantung preferensi. Poinnya adalah ketika dia cukup dengan menggunakan ETT nomor segitu, harusnya ya dengan ETT yang sama dia juga aman-aman saja. Apalagi kita juga menggunakan cuff. Kemudian anestesi siap, ya, untuk melakukan manuver penarikan ETT nantinya. Asisten juga dalam posisi PW, gitu ya. PW ini maksudnya walaupun posisi dia agak sedikit menjorok ke arah operator, tapi yang jelas dia yakin bisa bertahan di posisi itu ketika nanti terjadi trouble, ya, tidak kesulitan dan segala macamnya. Expose-nya oke, ya, detraktornya ini oke. Kemudian scrap juga siap untuk meminta apa yang kita lakukan, karena hanya beberapa detik atau hitungan paling lama 1 menit, segala hal bisa berubah dari kondisi yang tenang-tenang saja sampai terjadi kegaduhan atau bencana, atau bahkan paling buruk pasien apnu dan CPR. Ya. Yang salah ini pernah kejadian. Oke. Semuanya harus teman-teman perhatikan dulu. Semuanya tersedia, berfungsi dengan baik, baru melakukan insisi. Urutannya adalah melakukan, kita pakai yang insisi U terbalik ini, ya. Minta anestesi untuk mengempeskan balon, ya. Kemudian dilakukan insisi. Oke, karena apa? Karena bisa jadi balonnya itu berada di bawah dari kanul tadi. Di bawah insisi. Kalau misalnya balon itu tertusuk oleh pisau dan ternyata misal kanul kita nanti tidak masuk dan harus dilakukan intubasi ulang,
balon ETT tidak berfungsi, nah itu bisa jadi bencana lagi tuh. Oke, karena satu lagi ETT cadangan harus tersedia di sisi anestesi. Oke. Kemudian dilakukan insisi, ya. Pinset ataupun tangan kiri dari operator melakukan expose dan meminta anestesi untuk menarik ETT hingga terlihat ujung ETT, ya. Jadi tidak ditarik sepenuhnya, hanya sampai kelihatan ujung ETT dari lubang tadi. Operator harus tetap tenang dan melakukan suction sebersih mungkin di area tersebut. Baru kemudian mengambil kanul yang sudah dilumuri lubrikan gel dan dimasukkan dengan tenang ke arah bawah. Ya, jangan terlalu dipaksa. Harusnya jika lubang ini cukup, lubang itu tidak langsung seukuran ujung dari ETT itu ya, dari kanul itu ya, tapi memang kira-kira rasio itu sekitar mungkin 70 atau 80% ukurannya. Nanti ketika sudah masuk dan dengan lubrikan gel harusnya pluk masuk gitu. Ya. Kemudian dicabut kalau di sini yang kanul yang warna ungunya itu, kemudian boleh dimasukkan inner kanul, boleh tidak, ya. Sebelum dicoba untuk bagging. Bagging tujuannya adalah untuk memastikan pasien kanul tracheostomi itu berada di intratrachea dan seharusnya ketika dilakukan trial bagging parunya naik, gitu ya. Asisten yang non scrub atau sirkuler perlu melakukan auskultasi pada dinding kiri, dinding dada kiri dan kanan untuk memastikan bahwa airway betul-betul intak atau kanul betul-betul berada di dalam intratrachea. Ya. Setelah segala sesuatunya berjalan lancar di posisi itu, ambil nafas dalam, ya, tenangkan dulu, kemudian bagging dilepas, inner kanul dimasukkan, ventilator dihubungkan. Oke, baru kemudian ETT itu dicabut. Minta anestesi mencabut ETT tadi. Oke, sehingga tidak ada cerita bahwa ketika kanul tracheostomi belum dipastikan berfungsi, ETT sudah dicabut. Nah, itu nanti jadi masalah. Oke. Setelah itu dilakukan perawatan perdarahan atau hemostasis, ya, dicek lagi dan dilakukan fiksasi. Fiksasi di sini, jika lubang kanulnya lubang tracheostominya tidak terlalu besar, kita tidak lakukan penjahitan. Namun kalau memang dirasa cukup besar, kita bisa melakukan satu jahitan di sini dan di pojok sini. Ya, all layer saja. Jangan terlalu ketat karena ada resiko leakage udara di sana yang bisa menyebabkan emfisema subkutis. Jadi biarkan saja ada lubang sedikit yang terbuka sehingga itu bisa menjadi escape dari udaranya. Fiksasi ke kulit cukup satu atau dua di masing-masing. Cukup satu di masing-masing ini. Karena kita ada strap ke arah leher nantinya yang akan memfiksasinya. Oke. Kalau memang ada perdarahan yang belum berhenti, pastikan dulu segala sesuatunya itu aman. Jangan ditinggal pasien kalau teman-teman tidak yakin pasien ini masih ada bleeding dari area tracheostominya. Jangan bolak-balik ke ICU atau ke ruangan pasien itu hanya untuk melakukan dep perdarahan dan segala macamnya, atau instruksi ke perawat dan nanti dep saja dulu. Jangan. Pokoknya pastikan pasien itu tidak ada masalah perdarahan di situ. Oke. Nah, ada beberapa referensi lain untuk teknikal operasi ini ketika intraoperatif pemasangan tubing. Yang pertama, saya ingat dulu ketika PPDS
melakukan beberapa variasi. Misal, ketika dilakukan insisinya itu yang apa namanya, yang begini seperti tadi dibuat tegel dulu, ya kiri kanan sehingga lebih gampang. Kemudian instruksi ke anestesinya itu bukan ditarik tapi didorong, ya. Alasan untuk tindakan ini adalah yang pertama ada landasan, misalnya ada landasan untuk menjaga-jaga supaya back wall tidak kena, ya. Kemudian supaya sekret tidak jatuh ke bawah ketika dilakukan insisi, ya. Paham ya? Jadi misalnya insisinya di sini, ETT ini trachea ya, ini trachea, insisinya di sini, ETT itu tetap diminta ke bawah dan dikembangkan balonnya lagi. Anestesi itu diminta dorong ETT ke bawah, ya, sekitar 1 atau 2 strip ke bawah, ya. Kemudian balon dikembangkan lagi sehingga nantinya ya balon tetap aman. Insisi di sisi trakeanya ini ada landasan di bawah sehingga misalnya back wall tidak kena, gitu ya. Kemudian nyamannya bagi operator adalah tidak ada semburan nafas ke arah lubang ini. Ini kan sering jadi masalah. Ketika dilakukan insisi di sini, ETT sudah ditarik ke arah sini, gitu ya, ke arah kranial. Operator itu kaget karena ada semburan darah kadang dari arah kaudal ini, gitu. Sehingga kadang tuh suka menarik ini ya, menarik mukanya dan melakukan insersi kanul itu jadi blind gitu. Bukan tidak mungkin terjadi seperti itu. Saya pernah lihat beberapa PPDS melakukan seperti, sehingga jadi nggak optimal karena takut kecipratan, nggak pakai proteksi pula matanya. Nah, ini bisa digunakan untuk, misalnya bisa jadi kalian lupa melakukan proteksi. Minta dorong ETT-nya ke bawah, lakukan insisi, optimalkan dulu evakuasi clot, dahak dan segala macamnya, baru kemudian ETT-nya ditarik dan kanulnya dimasukkan. Gitu. Itu variasi preferensi operasi. Yang seperti yang kita tadi juga, yang di awal saya sebutkan tadi juga nggak ada masalah di situ, oke-oke aja. Tapi yang penting adalah ada memang spare waktu sekitar beberapa detik di situ untuk memastikan segala sesuatunya clear. Jadi suction betul-betul harus berfungsi dengan baik. Oh ya, satu lagi, minta anestesi di atas ketika kita melakukan diseksi otot dan segala macamnya. Dahak yang terkumpul di atas itu betul-betul harus disuction dulu aja dari arah mulut. Suction di ETT iya, suction di arah mulut iya, yang di orofaringnya itu. Jadi tidak ada dahak yang turun nantinya ke bawah. Oke. Nah, ini PDT, tapi ini nggak kita jadikan, kita bahas sekarang ya. Kita bicara tentang komplikasi sedikit ya, ini penting. Yang intraoperatif ketika dia fast root, ya, bisa fast root, itu kacau sekali. Biasanya di kesempatan kedua itu sulit sekali kita melakukan insersi kanulasinya, dan impact-nya adalah pasien mulai apnu, brady, dan CPR pada akhirnya. Ya. Kemudian bleeding, ya. Kemudian pneumotoraks. Ini pneumotoraks biasanya adalah kanul lalu tepat masuknya, tapi baggingnya terlalu keras gitu, sehingga bisa terjadi barotrauma di situ. Makin lama makin keras baggingnya, karena pneumotoraksnya juga makin besar. Pada akhirnya desaturasi, apnu dan CPR. Ini kita harus betul-betul tahu nih, harus dilakukan perkusi segera misalnya pada dadanya. Dan kalau iya, kita harus melakukan needle thoracostomy di situ, atau malah melakukan pemasangan chest tube segera pada saat itu. Intraoperatif juga kadang pisau yang tidak terlalu bagus pengendalian tangannya bisa sampai tembus ke belakang. Nah, itu bukan tidak pernah kejadian seperti itu.
Emfisema subkutis setelah pemasangan, itu bisa. Yaitu di early after operasinya itu. Emfisema subkutis luasnya itu. Bleeding lagi. Ada misalnya ligasi pembuluh darah yang lepas. Nah, itu kalau misalnya masuk ke distal dan balonnya tidak terlalu kembang, itu bisa mengobstruksi jalan nafas. Apnu, mati kita. Yang komplikasi lanjutannya, yang late complication-nya ya bisa stenosis, bisa tracheoesophageal fistule, gitu ya. Bisa tracheomalacia juga bahkan. Atau stomanya infeksi. Macam. Ya. Ya bisa saja pasca tracheostomi ini kita harus melakukan rekonstruksi trachea. Bisa menyambung end to end atau menggunakan graft. Oke. Kapan kita dekanulasi pasien? Ya. Kalau memang dia sudah tidak butuh lagi tracheostomi itu. Ya. Kapan kita tahu dia tidak butuh lagi kanul tracheostomi itu? Yang pertama, dia sudah lepas dari ventilator. Gitu. Yang kedua, trial nutup tracheostominya itu berhasil. Ya. Berapa lama? Sebenarnya ini ketika pasien sudah pindah ke ruangan, weaning dari kanul tracheostomi ini sudah harus kita lakukan segera. Ya. Biasanya ada kanul merah namanya. Kanul merah itu dilakukan untuk menutup tracheostomi supaya pasien bisa latihan berbicara. Syaratnya apa? Syaratnya adalah balon sudah harus kempes sejak awal. Ya, kalau balon kempes, cubing tracheostomi itu hanya mengisi sekitar 50-60% dari diameter trachea. Udara tetap bisa ke atas. Kalau misalnya ditutup pakai kanul merah, bukan inner kanul ya. Inner kanul itu yang bolong. Tapi kalau kanul merah biasanya kalau kanul untuk latihan bicara. Ininya plaknya gitu. Itu pasien bisa latihan bicara di atas. Kita lihat berapa jam dia tahan. Kalau 1-2 jam dia tahan dan tanpa ada rangsangan batuk, harusnya sih dia bisa dekanulasi dalam beberapa hari ke depan. Ada lagi yang bridging dengan fenestrated canal. Nah, ini kita nggak punya barangnya, jadi kita tidak melakukan itu. Ada juga yang melakukan bridging dengan downsizing. Ya, downsizing dan blocking. Jadi diturunkan ukuran kanulnya, kemudian dilakukan blocking dengan kanul plak tadi atau kanul merah tadi. Kalau aman, baru kita lakukan dekanulasi. Dekanulasinya gimana? Bisa dilakukan di poliklinik, ya, atau dilakukan di kamar operasi. Tapi lazim kita lakukan di poliklinik pada pasien-pasien yang kita sudah yakin dia memang bisa dekanulasi. Suction harus siap ketika melakukan dekanulasi. Karena bisa saja ada dahak yang jatuh ke bawah. Gitu ya. Lukanya gimana? Lukanya tidak perlu dijahit, cukup didekatkan saja dengan plester. Karena nantinya bisa dengan sendirinya akan nutup. Gitu ya. Apakah perlu dilakukan operasi pasca dekanulasi? Ya, bisa saja. Tapi biasanya trek yang terbentuk dari trachea ke arah kulit itu pelan-pelan juga akan menutup. Tapi kalau memang ingin ditutup pun bisa melakukan dengan prosedur operatif. Oke, saya rasa itu saja. Sudah hampir 1 jam. Jadi poinnya adalah ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap dokter bedah ya. Persiapan operasi harus betul-betul baik ya. Ketersediaan alat yang memang bisa diadakan atau disediakan itu betul-betul harus yakin dulu ada ya. Jangan sampai kejadian-kejadian sepele, misal kalian sudah mau buka, sudah insisi trachea, tapi ternyata kanulnya belum ada, gitu ya. Saat saya sudah siap, dokter tidak berfungsi, sudah dilakukan insisi, suction tidak berfungsi, kanul suction tidak ada. Hal-hal kecil seperti itu akan mengganggu. Dan pada akhirnya, kalau tidak beruntung, pasti mati. Dan kalian juga mati. Oke. Satu hal tadi yang terlupa membahas soal sudah ya, tentang sizing ya.
Oke, saya rasa cukup untuk materi. Kalau memang dilanjutkan diskusi, silakan. Terima kasih, Mel. Baik, terima kasih Dr. Aulia. Izin bertanya, Dok. Ya. Ya, silakan Dika. Baik, terima kasih Dr. Mio. Dan juga terima kasih pada Dr. Aulia atas penjelasannya. Izin Dok, ingin bertanya terkait, tadi kan banyak dijelaskan indikasi-indikasi untuk dilakukan tracheostomy ini, Dok. Nah, untuk tracheostomy ini sendiri, apakah ada kontraindikasi mutlak kapan tracheos ini tidak bisa kita lakukan, kecuali memang ada penolakan dari keluarga? Dan bila misalnya tidak bisa dilakukan, apakah ada cara lain kita untuk membebaskan jalan napasnya atau untuk memberikan membuka jalan napasnya lagi, Dok? Mungkin itu, Dok. Kalau misalnya sebenarnya kalau memang kondisi-kondisi seperti itu, misalnya pada pasien yang dengan ventilator gitu ya. Lalu setelah tadi kita mau membahas tentang timing operasi. Pasien diakses oleh intensivis atau dokter BPJP yang lainnya itu sulit lepas dari ventilator sehingga perlu dilakukan tracheostomi misalnya. Tapi keluarga menolak dan meminta advis lainnya. Sebenarnya tapi yang penting edukasi ini ya. Yang paling ditakutkan oleh keluarga pasien itu adalah penggambaran bahwa pasien akan dibuatkan lubang di lehernya ya. Karena penggambaran seperti itu ya sebenarnya ini masuk ke alam bawah sadar masyarakat kita juga gitu ya. Gambar-gambar yang di iklan rokok itu. Ada orang dengan lubang tracheostomi di leher itu kan konotasinya negatif atau konotasinya mengerikan gitu. Sehingga pasien atau orang awam menjadi takut dengan hal seperti itu. Poin utamanya sebenarnya adalah edukasi ya. Tracheostomi ini dilakukan untuk membantu pasien bisa lepas dari mesin bantu nafasnya dan pada akhirnya dia bisa masuk ke fase pemulihan selanjutnya. Dan harus betul-betul dijelaskan apakah kanul itu bisa dilepas, bisa, dan apakah kan lubang tersebut bisa ditutup. Jawabannya juga bisa. Nah, edukasi penting. Sepahit-pahitnya keluarga pasien menolak misalnya. Ya kita harus berusaha secara optimal untuk menggunakan ETT yang ada itu supaya pasien bisa lepas dari sana. Dan tentunya ini harus kerja keras dari DPJP dan intensivisnya juga. Kalau memang ini masalahnya adalah pasien yang prolong intubasi. Apakah ada alternatif definitif RW yang lain? Ya opsinya mungkin ya PDT tadi mungkin karena lubangnya jadi lebih kecil gitu ya. Tapi kalau opsi RW yang lain ya sulit ya. Tidak ada lagi sebenarnya opsi yang bisa kita lakukan untuk melakukan definitif RW pada trachea tadi. Itu mungkin bisa. Jadi poinnya adalah ya edukasi ini penting. Opsi RW yang lain ya RW cuma dari arah sana saja. Gitu. Gimana Dika? Baik Dok, gimana, terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Mio. Untuk pertanyaan yang lain dari rekan-rekan residen yang lain, mungkin masih ada pertanyaan? Bertanya Dr. Mio. Oke, ya silakan Dok. Terima kasih kepada Dr. Mio dan juga Dr. Aulia atas pemaparan materinya, sangat berguna bagi kita semua. Izin bertanya Dok, pada pasien-pasien dengan prolong intubation itu ada indikasi kita untuk melakukan tracheostomi guna mencegah adanya edema laring. Nah, kalau pada pasien itu sudah kita temukan edema laring, apakah ada perbedaan pada teknik operasi yang kita lakukan Dok? Terima kasih Dok. Ya, pertama memang harus memahami lokasi anatominya gitu ya. Kalau memang ada edema laring di situ, ya kan kita melakukan tindakannya pada trachea. Ya karena
lokasinya tentu berbeda, ya. Kita melakukan tracheostominya di distal dari laringnya itu, sehingga memang kalau hitungannya teknik tidak ada bedanya, ya. Hanya saja mungkin nanti akan lebih agresif untuk suction dan persiapan intraoperatifnya. Dan itu harusnya sih memberikan keuntungan percepatan resolve dari edema laringnya itu kalau memang kita sudah bisa melakukan tracheostominya atau jalur airway-nya itu berpindah ke trachea dan tidak melewati translaringnya lagi gitu. Sehingga percepatan penyembuhan edema laringnya menjadi lebih cepat harusnya, ya, menjadi lebih baik harusnya. Kalau edema laring sih tidak ada perbedaan nanti untuk tindakan tracheostominya karena memang lokasinya itu berbeda. Itu mungkin. Terima kasih, Dok. Dr. Altov, gimana Dr. Altov? Terima kasih Dr. Neo. Terima kasih Dr. Raul atas penjelasannya. Ya. Baik, dan bagi rekan-rekan yang lain, masih ada yang mau? Ya, silakan. Izin bertanya, Dr. Romeo. Ya, silakan Waldi. Ya, izin Dok. Pada beberapa pasien kan kita banyak memulangkan pasien dengan membawa kanulnya ke rumah. Mungkin apa saja Dok edukasi yang perlu kita berikan ke keluarga pasien maupun pasien untuk perawatan luka atau perawatan daripada kanul tracheostomi tersebut di rumah, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, yang pertama pasien harus diajarkan untuk beberapa hal, keluarga pasien ya, dan pasien harus diajarkan beberapa hal di rumah sakit sampai dia mengerti dulu baru boleh dipulangkan. Yang pertama adalah cara untuk membersihkan kanulnya, ya. Cara untuk membersihkan inner kanulnya itu. Karena mukus plak atau dahak yang membeku itu sering menutupi inner kanulnya. Inner kanul sendiri kan sebenarnya sudah membuat diameter dari trachea itu sedikit berkurang, ya. Namun keuntungannya adalah plak yang terbentuk di sana bisa dilepaskan dan bisa dibersihkan dengan sikatnya itu, ya. Idealnya itu dibersihkan sekali sehari, ya. Pada mukus yang aktif mungkin bisa lebih sering lagi, 2 kali sehari misalnya. Tuh. Yang kedua, sebisa mungkin dilakukan humidifikasi atau melembabkan upper airway-nya gitu ya. Jadi pasien diminta untuk menghirup udara panas dari air panas itu ya. Uapnya itu dihirup supaya kelembapan area nasofaring, orofaring itu tetap terjaga. Ini kan airway itu dari bawah gitu ya, sehingga kadang kering tuh yang di atasnya. Jadi kelembapan dihumidifikasi dengan uap panas itu juga jadi lebih bagus. Bisa dilakukan 3-4 kali sehari. Kemudian harus dijaga slam ataupun dahak yang keluar dari stomanya itu. Ya, harus selalu dibersihkan di situ, diganti kasanya. Pasien dan keluarga pasien harus diajarkan cara untuk latihan supaya bisa lepas dari kanulnya itu. Diingatkan kepada keluarga pasien mana yang balon, mana yang inner kanul, mana yang kanulnya, dijelaskan betul-betul kepada pasien atau penjaga pasien. Balon sudah harus lepas selama tidak dengan ventilator. Itu kuncinya. Kalau tidak dengan ventilator, balon tidak perlu lagi digunakan. Tidak perlu lagi dikembangkan. Ya. Memang ada beberapa referensi yang menyebutkan kalau balon dikembangkan itu dahak, kalau misalnya produksi dahak dari arah mulut itu masih banyak, kadang suka jatuh ke bawah. Ya memang ada yang menyebutkan keuntungan balonnya dikembangkan sedikit supaya tidak terlalu ini, tapi itu tidak terlalu memberikan manfaat sebenarnya. Sehingga suction ataupun mengeluarkan dahak kepada pasien itu harus betul-betul di ini. Jadi refleks batuknya juga harus bagus dulu sebelum bisa dilakukan dekanulasi. Kemudian bagaimana cara menutup
kanul untuk latihan berbicara juga harus dijelaskan. Kalau memang dari set kanulnya itu ada plug yang warna merah itu untuk latihan berbicara, itu harus dilakukan segera untuk latihan berbicara. Kalau tidak, pasien dicoba ditutup perlahan. 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam, berapa dia tahan untuk ditutup kanulnya. Sehingga kita bisa dikontrol berikutnya di poliklinik, apakah ini kita bisa evaluasi kapan bisa dicabut kanulnya ini. Kemudian melakukan evaluasi, keluarga pasien juga diminta untuk melakukan evaluasi area di sekeliling lehernya. Ada selulitis, ada emfisema misalnya, juga harus segera disampaikan ke dokter yang berwenang untuk menangani. Itu mungkin, ya. Baik. Gimana Waldi? Dokter Waldi? Cukup dok, terima kasih dok. Dari rekan-rekan residen yang lain, masih ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya Dr. Mio. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Mio. Terima kasih Dr. Aulia atas penjelasannya. Izin bertanya dok, untuk trakeostomi ini pada pasien-pasien yang masih belum bisa lepas trakeostomi, apakah ada berapa lama batasan waktu maksimal penggunaan trakeostomi tersebut? Mengingat trakeostomi ini adalah benda asing. Lalu tadi ada jenis long trakeostomi, apakah sama perawatannya dengan trakeostomi yang seperti biasa dok? Terima kasih dok. Oke. Kita pakai cut off yang tidak resmi sebenarnya 1 bulan, karena itu harus diganti. Ya, karena biasanya sudah mulai bentuknya nggak terlalu oke gitu ya, plaknya juga sudah mulai terlalu banyak. Sebelum kita lakukan dekanulasi, jadi harus diganti kanul plastik yang kita gunakan itu. Dulu kan ada namanya kanul logam, itu lebih lama bisa digunakan. Kalau untuk mengganti kanulnya, sementara pasien belum bisa dekanulasi kanul, ya kita pakai cut off sebulan biasanya. Ganti kanul yang baru. Yang pertama. Kemudian tentang long. Jadi tadi itu kanulnya diganti gitu, diganti kanul baru. Kalau berapa lama dia bisa tahan dengan trakeostominya sendiri itu ya sampai sebutuhnya dia dengan trakeostomi. Kalau memang dia belum bisa winning dan dekanulasi ke trakeostomi, kita nggak paksakan itu. Jadi bisa saja dia statusnya nanti jadi permanen trakeostomi dengan tubing gitu. Misal ya, pasiennya di upper airway atau di arah kranial dari stomanya itu stenosis. Ya, atau ada massa misalnya, ya dia jadi dengan permanen trakeostomi nantinya. Bisa dengan kanul, bisa tidak. Nah, kalau masalahnya dengan kanul, ya dia tidak tahan misalnya, atau sulit sekali lepas dari kanul, dan ada obstruksi pula di atas, atau misalnya dia pasca laringektomi, ya kita harus pertahankan kanulnya di situ. Kemudian yang long kanul tadi, jujur saya pribadi belum pernah bertemu dengan pasien yang menggunakan ini, karena biasanya sih kalau sudah ada indikasi seperti itu, kita lakukan repair langsung di tracheanya, peroperatif. Gitu ya. Kalau long kanul itu yang saya pelajari, agak sulit melakukan perawatannya itu gitu. Biasanya sih tetap tenaga profesional melakukan itu, bukan keluarga. Paling keluarga hanya bisa melakukan suction di situ. Tapi biasanya kalau memang pasiennya sudah biasanya kalau pakai long kanul itu kan masalahnya ada di patologi anatomi dari trakeanya sendiri, ya, yang memerlukan tindakan intervensi biasanya. Ya kalau misalnya dia tracheomalacia, ya sulit juga jadinya, memang harus permanen dia menggunakan long tracheostomy tadi. Itu mungkin Dr. Mary. Baik, terima kasih banyak dok.
Baik, terima kasih Dokter Mary, terima kasih Dokter Aulia. Dari rekan-rekan residen yang lain masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya, ada satu tadi yang mau dibahas tentang timing operasi. Karena belakangan kita kan sering dikonsulkan pasien-pasien yang misalnya baru 3 hari atau 4 hari dimintakan untuk tracheostomy. Ini kita harus sikapi atau lihat dari beberapa sisi gitu ya. Yang pertama dari sisi klinis. Dari sisi klinis kita harus betul-betul melakukan komunikasi yang baik dengan intensivis. Apakah betul-betul trial winning ventilatornya sudah berjalan dengan optimal? Yang pertama. Kemudian yang kedua, diskusi dengan DPJP utama penyakit pasien. Misal pasien bedah saraf, misalnya pasien bedah saraf atau pasien BTKV di hari ketiga mau diusulkan untuk tracheostomy. Kita harus konfirmasi ke DPJP-nya gitu. Kira-kira kondisi pasien ini memiliki prognosis yang bagus nggak kalau masih diusahakan untuk winning dari ETT-nya, dari ventilatornya dengan ETT. Kalau masih oke, gitu ya, masih bagus dan segala macam, kita tetap usulkan untuk coba dulu dengan winning ventilasi tadi. Tapi kalau dari DPJP klinisi utamanya itu ya ragu ataupun sulit, misalnya kita bisa mengambil pilihan ke arah intensivisnya tadi. Kemudian dari sisi budgeting, ini kita harus pikirkan juga, mau tidak mau. Ya, ya kita kan tidak ingin juga rumah sakit kita, misal ya, terlalu menanggung beban pasien dengan prolong ventilasi. Sehingga jika ada opsi tracheostomi yang bertujuan untuk mempersingkat masa perawatan di ICU, tentunya itu menjadi pilihan yang positif juga. Kemudian pertimbangan dari sisi keluarga pasien, penting juga, kita harus secara ekonomi mungkin kesulitan misalnya lama di ICU dan segala macam. Timingnya kapan? Ya? Kita memakai cut-off kalau memang di hari keempat sudah sulit, di hari kelima kita bisa lakukan tindakan early tracheostomy tadi. Ya. Karena studi yang menunjukkan memang range early tracheostomy itu memakai cut-off waktu 3-7 hari. Ya, range waktunya di 3-7 hari. Tapi sekali lagi banyak faktor yang harus dipertimbangkan, terutama dari jenis klinis pasien dan usaha apakah betul-betul sudah optimal proses winning yang diusahakan dari pihak intensivisnya. Gitu. Jadi cut-off-nya segitu. Di hari keempat kalau memang kesulitan dan sudah diusulkan, ya kita bisa kerjakan itu di hari kelima atau di hari keenam pasien dengan ventilator. Oke, sementara tetap dicobakan dulu winningnya di periode sampai operasinya akan dilakukan. Oke, jadi betul prolong intubasi itu di atas 7 hari gitu ya, 10-14 hari bahkan. Memang kita tidak bisa pungkiri studi yang ada sekarang itu menunjukkan ada namanya opsi early tracheostomy pada kondisi-kondisi klinis pasien tertentu. Itu mungkin. Ya, tambahan. Baik, terima kasih Dr. Aulia. Bagaimana dari rekan-rekan residen? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik dok, sepertinya untuk kuliah pada pagi hari ini
tentang teknik operasi dari tracheostomi, alhamdulillah sudah dapat kita sama-sama jalani, Dok. Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih banyak kepada Dr. Aulia yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih kepada rekan-rekan residen yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk kuliah subuh pada pagi hari ini. Baik, Dok. Kita tutup acara kuliah subuh kita pada pagi hari ini, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Aulia. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, Bapak Rizky, Dr. John, Dr. Daan telah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Aulia. Terima kasih, Dr. Rizky. Sama-sama, Dok. Ya, terima kasih. Di Jakarta atau di Padang ini? Di Padang, Dok. Oh, pulang kemarin. Weekend pulang. Nanti siap-siap diganggu lagi ya. Ya, terima kasih, Dok. Siap, Dok. Siap, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Izin lift ya. Angkat jadi harus